selama ini ada di luar sistem, sehingga saya tidak terlalu tahu detail apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun juga ada informasi-informasi yang beranggapan bahwa harus diperbaiki. Ya, nanti kita lihat aja seperti apa. Ya, saya juga pastikan konsultasi juga dengan banyak pihak. Ya ini karena buat kami ini PDM ini ada salah satu BUMD yang memiliki peran sangat penting dan strategis terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan dasar. Air itu kan pelayanan dasar, harus pemerintah harus menyediakan air. Dan itu juga salah satu yang ada di SDG ya, Sustainable Development Goals, itu salah satu adalah menyediakan air yang layak. Tapi salah satu yang akan diganti atau gimana? Ya kita lihat evaluasi lagi lah ya, mulai dari awal, mulai dari dasar, mulai dari kayak kronologisnya dan juga dasar hukumnya seperti apa ya, karena kan ya kalau kita bicara pemerintah kan harus sesuai dengan aturan yang ada ya. Tuh Minta masukan termasuk dari orang DPD. oh ya pasti minta masukan pada AM, dan juga mungkin saya juga tanya sama Pak Bupati, Pak Rudi ya, seperti apa. Saya nggak ada masalah, saya kan lihat kita kan bukan soal apa-apa, ini adalah aset yang penting yang harus diperbaiki, dan jangan ada celah-celah sehingga membuat orang tidak fokus pada pekerjaannya. Kan kalau ada hal-hal yang bisa menjadi celah orang masuk dan mengganggu, itu kan juga kasihan. Nggak bisa bekerja, padahal ini penting gitu. Ya. Pentingnya tolong diganggu atuh gitu. Maksudnya diganggu itu kan dalam arti dia bisa fokus pekerjaannya karena karena dia punya kekurangan hal-hal yang bisa mengganggu posisi dia secara hukum gitu. Mungkin akan dikaji juga Pak ya. Termasuk Adanya surat perpanjangan itu. Ya semua termasuk kita tanyakan lah tuh. Kan semua tuh ada aturannya. Iya, betul. Ya kalau kita combine aturan ya bisa selesai fokus. Ya kita bisa kerja pekerjaan kita kan gitu aja. Mas langsung mengisi kekosongan 6 eselon yang kosong. Nanti saya diskusi dengan Teh Putri ya. Tapi kelihatannya kalau itu adalah SKPD yang sangat strategis, itu kita akan segera isi. Mungkin segera isi dengan orang-orang yang akan berdiskusi dengan kita. Karena saya itu ingin ke depan juga kita akan lebih menitikberatkan bagaimana kinerja SKPD itu terukur. Ya, sekali lagi bahwa kita tuh ingin ya sama-sama ngobrol lagi sama-sama pemahaman apa sih menjadi tupoksi secara formal di SKPD, dan juga apa yang jadi harapan saya terkait dengan SKPD tersebut. Jadi kita akan menjelaskan, kita sama menetapkan atau menegaskan indikator yang kita capai. Contohnya kemarin waktu saya ngobrol sama adalah seorang kabid ya, saya bilang sama beliau, Bapak ini di Garut kondisinya seperti ini, saya ingin Bapak indikator ini naik, dan saya minta pertanggungjawaban Bapak. Kalau Bapak sanggup, ayo. Kalau Bapak enggak, ya mau gimana lagi kan? Karena di BNS itu masih banyak orang-orang yang hebat di Garut itu, beri kesempatan untuk bisa menunjukkan prestasi dia. Jadi basisnya adalah meritokrasi atau kita sebut sebagai prestasi ya, dengan melakukan membandingkan dengan ukuran-ukuran kinerja yang terukur jelas. Contohnya kemarin ya ada beberapa lah, saya bilang tugas seorang kepala bidang itu adalah contohnya ini, nggak apa-apa saya sebutin aja, dia harus meningkatkan angka partisipasi murni orang sekolah di SMP. Jadi nanti kita tanya tahun ini berapa persentase orang sekolah di SMP, tahun depan saya tanya lagi, dan bapak dan yang bersangkutan boleh membuat inovasi, pokoknya mah Bung Nyaho APM harus naik, dan kita akan bantu kalau butuh anggaran. Dan ini jadi komitmen kita, kan ini salah satu yang kita janjikan kepada publik bahwa indeks pembangunan manusia dan bidang pendidikan ini harus meningkat. Salah satu yang korelasi positif adalah angka partisipasi murni, dan itu di SMP. Kalau SMP-nya semua lulus sekolah SMP, maka saya yakin boleh sampaikan bahwa RRS Garut itu akan sampai di 9 tahun. Tapi lamun loba, tapi kan masih, tapi nggak sekarang, karena kan mereka ditunggu 25 tahun ketika umur mereka 25 tahun kan. Nah itu juga mungkin ada kegiatan lain kita kerjakan. Jadi kita ada tonjok deket, tonjok jauh ya, ada sasaran jangka pendek, sasaran jangka panjang. Meskipun
apa yang menjadi sampai sekarang itu tidak langsung berpengaruh terhadap IPM Garut Kasulan, tidak juga. Tapi kita punya investasi dan kita mengajarkan pada orang, bukan bersama-sama dengan orang itu, kita tuh kalau bekerja tuh ada indikator-indikator yang terukur, yang achievable, measurable, achievable, spesifik, jelas. Ya, apa ukurannya? Jadi apa juga tadi kalau bicara contoh tidak statistik ya tujuannya adalah IPM gitu aja. Kalau IPM naik-naik ya gitu. Ekonomi ya gitu. Itu aja yang kita harapkan. Dan itu semua bisa dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Kenapa? Karena nanya ke saya lagi nantinya, saya sebagai penanggung jawab utamanya. Oh, jadi bukan saya karena saya ini enggak. Ini adalah tugas saya dan saya distribusikan kepada bapak-bapak semua di bawah saya. Ayo sama-sama kita kerja, kalau butuh anggaran nanti diskusi dengan kita gitu.